Ketegangan antara Amerika Serikat, AS, dan Rusia kembali meningkat setelah Washington mengisyaratkan kemungkinan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir yang telah dihentikan selama lebih dari 3 dekade. Pemerintah Rusia menyatakan bahwa mereka akan bertindak secara sesuai jika AS benar-benar melanjutkan langkah tersebut. Sinyal dimulainya kembali uji coba nuklir oleh AS pertama kali muncul ketika Presiden Donald Trump, pada akhir Oktober 2025, menyampaikan bahwa ia telah menginstruksikan Pentagon untuk memulai kembali kegiatan tersebut. Itu mengejutkan banyak pihak karena AS telah mempertahankan moratorium uji coba sejak 1992. Trump menyebut bahwa langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan pertahanan AS di tengah meningkatnya persaingan dengan negara-negara yang dianggap sebagai rival strategis. Menurut Trump, negara lain seperti China melakukan aktivitas yang serupa, meskipun ia tidak menyampaikan rincian mengenai klaim tersebut. Pernyataan Rubio di pertemuan G7. Ketegangan semakin tinggi setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memberikan penjelasan terbaru kepada wartawan seusai menghadiri pertemuan diplomat negara-negara demokrasi G7 di Ontario, Kanada, pada Rabu, 12 November 2025. Rubio mengatakan bahwa rencana Trump mencakup pengujian sistem pengiriman dan teknologi peluncuran senjata nuklir dari darat, udara, dan laut. Ia menyebut bahwa arahan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi kesiapan perangkat strategis AS secara menyeluruh. Rencana tersebut mencakup pengujian sistem pengiriman, ujarnya, namun tanpa memberikan rincian apakah uji coba akan melibatkan hulu ledak nuklir aktif atau hanya komponen pendukung yang bersifat non-nuklir. Rubio juga menegaskan bahwa keputusan pemerintah AS masih berada dalam tahap rumusan, namun ia menyatakan bahwa Trump telah memberikan instruksi yang jelas kepada Pentagon mengenai persiapan uji coba tersebut. Respons tegas dari Kremlin. Pernyataan Rubio segera mendapat respons dari Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, pada Kamis 13 November waktu setempat, mengatakan bahwa Rusia akan menanggapi setiap indikasi bahwa AS benar-benar meninggalkan moratorium uji coba nuklir. Jika kita menganggap hal ini sebagai konfirmasi bahwa AS menarik diri dari larangan uji coba, maka ini menegaskan niat tersebut, ujarnya. Menurut Peskov, langkah Washington, jika benar-benar diwujudkan, akan mengakhiri moratorium komprehensif yang selama puluhan tahun menjadi fondasi stabilitas strategis antara negara-negara pemilik senjata nuklir. Seperti yang dikatakan Presiden kami, dalam hal ini, Rusia akan bertindak secara sesuai, tegas Peskov. Peskov tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan tindakan tersebut. Ia hanya menyebut bahwa Rusia akan menyesuaikan kebijakan strategisnya berdasarkan perkembangan di Washington. Putin minta kajian kelayakan, bukan persiapan uji coba langsung. Dalam pernyataannya, Peskov juga mengungkapkan bahwa Presiden Vladimir Putin pada 5 November lalu telah mengeluarkan arahan baru yang berkaitan dengan kebijakan nuklir Rusia. Namun, ia menegaskan bahwa instruksi tersebut bukan berupa perintah langsung untuk memulai uji coba baru. Presiden memberikan perintah untuk mengumpulkan informasi dan meneliti kelayakan persiapan uji coba mengingat langkah-langkah yang diambil AS, lanjut Peskov. Arahan tersebut menunjukkan bahwa Rusia masih berada dalam fase peninjauan dan belum mengambil langkah teknis menuju pelaksanaan uji coba nuklir. Moratorium 3 dekade dalam sorotan. Uji coba nuklir terakhir AS dilakukan pada September 1992, sementara Rusia terakhir kali melakukan uji coba pada 1990. Sejak itu, kedua negara bergantung pada simulasi komputer dan pengujian non-nuklir untuk memastikan keandalan persenjataan mereka. Moratorium ini menjadi salah satu pilar dalam upaya global menekan perlombaan senjata nuklir. Meskipun belum semua negara meratifikasi Traktat Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif, CTBT, moratorium de facto tetap dipatuhi oleh kekuatan besar seperti AS dan Rusia. Pengamat menyebut bahwa dimulainya kembali uji coba oleh salah satu negara dapat memicu efek domino yang berisiko mendorong negara lain untuk melakukan hal serupa. Dampak diplomatik dan keamanan global. Sejumlah analis berpendapat bahwa jika AS benar-benar melanjutkan uji coba, stabilitas strategis global akan berada dalam tekanan. Negara-negara lain kemungkinan akan mempertimbangkan kembali strategi pertahanan mereka, termasuk memperkuat kemampuan nuklir atau memperluas program pengembangan teknologi militer. Selain itu, langkah tersebut berpotensi mempengaruhi hubungan AS dengan sekutu-sekutunya. Banyak negara di Eropa dan Asia selama ini mendukung perlucutan senjata nuklir bertahap dan mendorong transparansi dalam kebijakan pertahanan strategis. Dalam konteks diplomatik, keputusan AS dapat membuka kembali perdebatan mengenai efektivitas perjanjian kontrol senjata yang sebelumnya berhasil menahan perlombaan senjata selama era pasca Perang Dingin. Ketidakpastian kebijakan AS. Meski Trump menegaskan pendiriannya, sejumlah pihak di Washington menilai bahwa keputusan kembali melakukan uji coba harus melalui pertimbangan panjang, termasuk aspek biaya, risiko lingkungan, serta konsekuensi geopolitiknya.
Di sisi lain, pemerintah AS berpendapat bahwa uji coba diperlukan untuk memastikan keandalan teknologi pendukung dan sistem peluncuran yang semakin kompleks. Namun, tanpa penjelasan lebih rinci, pernyataan tersebut masih menimbulkan pertanyaan di kalangan internasional. Menunggu sikap selanjutnya. Hingga kini, AS belum mengumumkan jadwal atau lokasi uji coba yang mungkin dilakukan. Rusia pun menyatakan bahwa mereka akan menunggu langkah konkret dari Washington sebelum menentukan tindakan lebih lanjut. Dalam situasi yang masih berkembang, komunitas internasional berharap kedua negara pemilik persenjataan nuklir terbesar di dunia tersebut dapat menahan diri dan mengutamakan dialog. Tekanan agar transparansi dan komunikasi lebih terbuka terus menguat, mengingat dampak global yang dapat timbul dari setiap perubahan kebijakan terkait senjata nuklir. Untuk saat ini, dunia menanti apakah sinyal awal dari Washington dan Moskow akan berujung pada langkah nyata atau tetap menjadi bagian dari retorika politik di tengah dinamika geopolitik yang semakin tegang.